Pada suatu hari, di sekolah SMA Unit Bangsa, terdapat 4 orang sahabat yang telah saling mengenal dan berteman sejak mereka kecil. Setiap dari mereka memiliki karakter yang beda-beda, namun perbedaan mereka tidak menjadi penghalang bagi persahabatan mereka juga. Nama mereka adalah Chris, Jaden, Cheryl, dan Valerie. Kini mereka duduk di bangku kelas 2 SMA, dan saat itu sedang terjadi wabah penyakit di kota A, mengharuskan semua masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan mereka, terutama terhadap makanan. Ditambah dengan zaman sekarang, di mana tidak banyak orang yang dapat menjaga kebersihan sekitar. Persahabatan mereka tidak selalu berjalan lancar. Terkadang juga terdapat perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan beberapa hal terjadi. Pada siang hari di sekolah SMA Unit Bangsa, Chris dan Jaden ingin membeli makanan di kantin. Namun, perginya Chris dan Jaden ke kantin justru mendatangkan malapetaka bagi mereka. Akhirnya istirahat juga. Astaga, aku lupa bawa bekalnya di rumah nih. Gimana sih kamu? Kebiasaan? Kan tadi ingetin juga di grup chat. Masih aja lupa. Gimana kalau kita ke kantin? Aku takut deh. Gak peduli apa-apa di kantin. Kamu gak lihat dari tadi pagi? Ada siswa yang meninggalkan makan makanan di kantin. Iya, pemerintah setempat bawa penyakit ini melalui makanan. Jadi semua masyarakat tuh dihimbau untuk menjaga kebersihan. Terus masyarakat juga diusahakan bawa bekal dari rumah. Makanan di kantin bersih semua tuh. Banyak juga dari anak-anak kelas lain beli makanan di kantin. Bener tuh kata dia. Yuk, kantin aja. Sudah sekalian saja. Yang penting kita udah kasih tahu, ya kan? Kalau kalian anak-anak apa ya udah, jangan salahin kita. Ya tapi kan, udah kalau mereka udah mendengarin kita juga udah ngasih tahu kan. Udah lah, Chris. Udah lah, Chris. Kita pergi aja. Mereka terlalu taat pada peraturan dan sekali memang juga tak masalah. Mereka pun berjalan menuju ke kantin sekolah. Sesampainya di kantin, mereka kemudian memesan makanan yang biasanya mereka pesan. Anehnya, mereka merasa bahwa saat itu kantin sangat sepi dan sunyi. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk segera kembali ke kelas mereka. Sesampainya di kelas, Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, dan itu harus makan makanan yang sehat tahu, jangan makan makanan yang gak sehat terus. Berisik walaupun makanan di kantin tidak sehat, tapi enak banget tau. Lagi pula cuci tangan itu membuang waktu, terlalu menjaga kesehatan dan itu tidak baik. Setuju. Yuk makan aja. Tak lama setelah Jaden dan Chris menyantap makanan mereka, entah kenapa sikap mereka berdua menjadi aneh. Muka mereka pucat dan pandangan mata Jaden tampak kosong. Kalian nggak apa-apa. Sama kayak gitu sih. Sebentar lagi belajar lagi dimulai loh. Terus sampai kapan mereka kayak gini? Tahu kan? Udah, biarin aja mereka kayak gini. Sekarang. Hari sudah semakin sore dan bel pulang sekolah pun berbunyi. Tidak suka mau enak. Kan gak pucat sekali. Ya, kayak kita anak-anak KPKS kan juga. Ya, setidaknya mereka masih bisa jalan sendiri. Dan bisa berdiri. Di lorong menuju ruangan Cara UKS, makanan di kantin tadi deh. Padahal kita udah berusaha
buat cegah dan nasihatin mereka, tapi tetap aja nggak didengar. Boleh juga. Inilah akibatnya mereka nggak mau dengerin kita dan nggak mau menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Iya, mereka kebal orangnya. Nggak ada Chris. Dia hilang. Dia hilang. Aku cari dulu ya. Oke, Val, hati-hati ya. Oke, dadah. Cheryl meraih bau Jayden, namun tepat setelah itu, Jayden jatuh seketika. Badannya terasa sangat panas. Chris juga menghilang entah kemana. Ia tidak ada di seluruh penjuru sekolah. Cheryl dan Valerie sangat panik dan memutuskan untuk mencari guru agar Jayden dapat dibawa ke rumah sakit, sedangkan petugas dan satpam mencari Chris. Cheryl dan Valerie memutuskan untuk pulang setelah ambulan menjemput Jayden karena hari sudah mulai gelap. Keesokan harinya, Valerie dan Cheryl pun menjenguk Jayden terlebih dahulu. Akan tetapi, saat itu rumah sakit tidak menerima tamu untuk menjenguk pasien. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Chris. Di depan rumah Chris, Permisi, Chris. Kamu ada di rumah nggak? Kok di sini sepi banget ya? Oh, nggak ada yang ngejawab lagi apa? Ini benar rumahnya Chris, Cheryl. Benar kok, tahun kemarin. Sebelum Valerie menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ada sosok yang berdiri di belakang mereka dan memegang bahu Cheryl, lalu terdengar suara dari belakang. Kami yang cari sama yang kayak itu. Iya, daripada aku jadi mas dulu. Mereka pun masuk ke dalam rumah Chris dan Ya, nunggu dulu. di ruang tamu. Chris sebagai tuan rumah sedang menyiapkan minuman untuk mereka. Kemudian Chris berkata, Jadi Jayden kemana? Jadi Jayden itu kemarin masuk rumah sakit sama itu dulu. Kamu kemarin kemana? Ini kemarin tuh aku cuma baru pulang. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba cuma lupa banyak ngomong. Jadi kalau nggak salah yang aku malam-malamnya aku muntah beneran. Jadi hari ini tuh aku masuk sekolah gitu loh. Dan kemarin tuh sebelum masuk muntah aku pulang ke rumah sakit. Ternyata dokter bilang awal banget. Jadi ya aku di rumah antara supaya bisa rasanya, tapi yang aku bingung apa Jayden? Kamu apa sih? Positif thinking dulu aja. Kalau Jayden itu nggak terlibat, lagian kan ini juga cuma isu belaka, isu-isu nggak jelas, cuma gosip aja. Iya juga sih, semoga aja ya. setelah belum pulang. Gimana kalau kita makan di sini dulu bareng-bareng? Aku yang masak deh. Masih sehat, ada 5 sehat, 5 sempurna. Oke, tapi sebelum masak, pastiin dulu harus cuci tangan dulu. Oke, Cheryl, oke. Bantuin Chris masak. Aku harus beres-beresin barang-barang kita, terus harus beresin bencanya juga. Oke. Siap. Oh ya, kalian kalau masak jangan lupa cuci tangan, terus masaknya yang sehat-sehat ya. Kita kan nggak boleh makan makanan yang nggak sehat terus, supaya kita bisa terhindar dari wabah penyakit ini. Siap. Oke. Go. Oke, kita ke depan. Saat Chris, Cheryl, dan Valerie mau menjenguk Jayden, orang tua Jayden tidak mengizinkan mereka karena kondisi Jayden masih belum pulih sepenuhnya. Maka mereka bertiga pun memutuskan untuk pulang dan menunggu hingga Jayden masuk sekolah. di suatu hari, di sekolah SMA Unit Bangsa di Pagi. Bangkas. Gimana Jayden udah masuk belum? Pagi juga. Tadi juga Belum deh. jangan pesimis gitu dong. Siapa tahu aja dia masuk sekolah hari ini. Ini kan juga masih pagi, jadi coba aja tunggu sampai bel masuk bunyi.
Beberapa menit kemudian. Selamat pagi. Jaden? Jaden? Maaf ya udah bikin kalian khawatir, Sheryl, Valerie, sama Chris. Seharusnya aku mendengarkan nasihat kalian terlebih dahulu. Makanya jadi orang jangan suka membangkang. Udah dibilangin suruh jaga kebersihan, nggak mau dengerin sih. Udah lah Sheryl, dia kan udah minta maaf juga. Ya, nggak apa-apa kok Jay. Baguslah kalau kamu udah sehat. Tapi kamu tuh sakitnya gara-gara keracunan makanan atau kenapa sih dia? Bukan karena keracunan, kata dokter. Aku terkena wabah itu karena aku tidak membersihkan tangan terlebih dahulu dan menjaga kebersihan. Sedangkan di kantin, kita tidak tahu orang-orang yang bekerja di sana apakah sudah mencuci tangan terlebih dahulu, dan kita tidak tahu peralatan yang di sana bersih atau tidak. Itulah kenapa aku sakit untuk beberapa hari ini. Seharusnya aku mendengarkan kata-kata Sheryl waktu itu. Syukurlah kalau kamu udah sadar sama kesalahan kamu. Sekarang yang penting kamu belajar dari kesalahan itu dan kondisi kamu juga udah membaik. Jadi sekarang kita harus ingat apa? Kita harus ingat kalau kita tuh harus jaga kesehatan dan kebersihan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Oke? Apa kalian semua bawa bekal dari rumah? Bawa. Bagus. Beberapa menit kemudian. Setelah kejadian itu, Chris dan Jaden menyadari kesalahannya mereka. Mereka belajar bahwa mereka harus taat pada peraturan yang ada, karena itu adalah hal yang terbaik bagi mereka, dan mereka juga berjanji untuk selalu mendengarkan nasihat orang lain dan selalu menjaga kebersihan. Perlahan, wabah penyakit di kota A mulai mereda dan menghilang. Keadaan kota A kembali seperti semula. Pengalaman yang Chris, Sheryl, Jaden, dan Valerie alami menjadi salah satu pengalaman yang cukup berharga bagi mereka dan tidak pernah mereka alami sebelumnya. Mereka pun dapat hidup dan bersekolah dengan tenang seperti sedia kala, namun tetap menjaga kebersihan. Pada akhirnya, mereka dapat berkumpul dan bersekolah bersama-sama kembali seperti biasanya. Mereka pun lebih menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing, serta menasehati orang-orang di sekitarnya menaati protokol dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak ada lagi yang terjangkit wabah virus tersebut.